Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Teman-temannya tadi sudah masuk semua. Lalu akan belajar apa pada hari ini kita? Teks narasi. Mari mengenal teks narasi. Betul sekali. Namun sebelum kita belajar ini, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Anak-anak boleh berdiri. Waktunya 2 menit cukup? Cukup. Ini untuk mengetes pemahaman anak-anak ya. Ya, Bu. Sudah? Sudah. Anak-anak pernah melihat sampah tidak? Pernah. Kalau melihat sampah kira-kira dibuang tidak? Ya. Dibuang? Dibuang ke Tempat sampah. Pintar sekali. Nah, anak-anak bisa melihat video yang ada di sini. Diperhatikan benar-benar ya. Ya, Bu. Pagi hari di sekolah, suasana masih sepi, tapi lihat apa yang dilakukannya dan Amel. Jangan buang sampah sembarangan. Nanti juga terjadi kemiskinan. Bila itu kan kalau buang sampah, nanti jadi makan dong. Itu contoh perilaku yang kurang baik. Kalau semua berpikir begitu, sekolah kita bisa jadi kotor dan tidak nyaman. Gak apa-apa, soalnya kan ini jalan tanggung jawab kita. Kalian gak begitu lagi ya. Kita harus jalan kondisi yang sama supaya lingkungannya jadi sehat dan aku bisa ya. Makasih kamu juga ya. Nah, siapa tadi yang membawa sampah sembarangan? Iya, dan Yang lalu membersihkan siapa tadi? Iya. Nah, yang dilakukannya dan Amel tadi baik atau tidak? Tidak. Anak-anak bisa disimak dulu ini ya. Bisa disimak dulu medianya. Perhatikan benar-benar. Pada suatu pagi yang cerah, siswa-siswi SD Harapan Bangsa datang ke sekolah dengan semangat. Di antara mereka ada 4 sahabat, yaitu Lani, Siti, Rina, dan Dina. Mereka sangat senang belajar di sekolah yang rindang dan nyaman. Namun akhir-akhir ini, halaman sekolah mulai tampak kotor karena banyak daun gugur dan beberapa siswa membuang sampah sembarangan. Ketika jam istirahat tiba, Lani dan teman-temannya melihat tumpukan sampah plastik di dekat taman sekolah. Wah, sayang sekali, taman kita jadi kotor, kata Siti sedih. Kalau begini, bunga-bunga bisa layu, tambah Rina. Keesokan harinya, Lani melapor kepada Bu Rara, guru kelas mereka. Bu Rara setuju untuk mengadakan gerakan Jumat bersih. Semua siswa membawa alat kebersihan dari rumah dan bekerja
siswa menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Mereka bangga karena sekolah mereka kini selalu tampak rapi, segar, dan nyaman untuk belajar. Nah, sudah diperhatikan? Sudah. Selanjutnya ini nanti Sejak saat itu, semua siswa menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga selanjutnya nanti ada soal LKPD. Anak-anak bisa berkelompok menjadi dua-dua ya. Kan tadi sudah mendengarkan. Lalu sekarang berikut sudah diperhatikan kan masing-masing individu tadi? Sudah. Sekarang kelompoknya Mbak Virginia dan Mbak Ermel, Mbak Ahmad dan Mbak Naswa. Waktunya berapa menit? 5 menit. Cukup? Mulai dari sekarang bisa dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Sekarang presentasi terlebih dahulu. Presentasi dari Mbak Naswa tadi kelompok berapa? Kelompok 2 dan kelompok 1. Kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 dulu. Jadi kami dari kelompok 1 ada saya Amel dan juga Virginia. Jadi berdasarkan cerita yang tadi dari kami Ya, disampaikan. Lalu bisa menjawab pertanyaan yang pertama yaitu pada cerita yang telah kamu simak sebutkan siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Ada 4 tokoh yaitu yang pertama Lani, Siti, Rina dan juga Dira. Kemudian untuk bagaimana sikap yang dilakukan Rara dan Dinda ketika teman-temannya sedang bekerja tidak membantu. Tidak membantu ya. Bagaimana anak-anak kalau temannya sedang bekerja terus yang teman-temannya lainnya tidak membantu, kira-kira pekerjaannya cepat selesai atau tidak? Berarti itu tidak boleh dicontoh, tidak boleh ditiru, tidak boleh dilakukan. Bisa tepuk tangan dulu dan kita beri apresiasi untuk kelompok 1. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Bisa? Duduk. Selanjutnya untuk kelompok 2, untuk kegiatan 2. Pertanyaannya apa? Buatlah cerita pendek yang terdiri dari orientasi, komunikasi, dan resolusi dengan tema kebersihan di kelasku. Jadi untuk bagian orientasinya di kelas 5A, semua siswa awalnya rajin menjaga kebersihan, kelas selalu rapi dan nyaman untuk belajar. Ya, ini langsung satu kalimat ya. Lalu untuk komunikasi, lama-lama siswa mulai malas membuang sampah pada tempatnya. Pada langkah resolusi, siswa pun sadar dan sepakat membuat jadwal piket baru. Baik, nah semua anak-anak untuk yang kegiatan 2 ini semuanya benar karena tergantung kreativitas masing-masing ke kelompok. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham apa belum? Sudah. Untuk memberikan penguatan, Ibu akan melakukan keren-keren aja. Jadi kita sudah belajar mengenai apa tadi? Teks narasi. Teks narasi itu adalah teks yang menyajikan rangkaian peristiwa anak-anak secara kronologis atau sesuai dengan waktunya. Jadi kronologis anak-anak. Misal pada hari ini anak-anak mengerjakan sesuatu, lalu pada siangnya anak-anak tertidur, lalu pada sorenya anak-anak mandi. Jadi sesuai urutan waktu ya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks narasi berisi cerita dengan kejadian nyata, bisa imajinasi. Lalu unsur teks narasi ada tema, latar, alur, tokoh, dan sudut pandang yang anak-anak sudah tulis di kegiatan 2 tadi. Lalu bagaimana Bu untuk langkah-langkah menulis teks narasi yang benar? Langkah-langkahnya yang pertama tentunya anak-anak mencari tema dan juga mencari amanat yang akan disampaikan, lalu menentukan sasaran pembaca, lalu anak-anak bisa memahami alurnya, sudut pandangnya. Jadi secara jelas strukturnya tadi ada berapa? 3. Yang pertama orientasi, resolusi. Ya, itu sekali. Sebenarnya ada satu lagi anak-anak yaitu
tuanya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Sudah. Tadi ada apa saja struktur narasi? Tiga. Yang pertama resolusi, yang tidak wajib ada? Iya, betul sekali. Sekarang anak-anak sudah paham, sekarang sudah tidak berbobot lagi mengerjakan soal evaluasi. Berapa menit? 5 menit cukup? Cukup. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai? Benar. Sekarang dicocokkan. Sekarang untuk soal evaluasinya dicocokkan. Ibu bacakan ya. Ya. Itu udah sama sekali. Kita semangat pagi dulu. Kalau ibu bilang semangat pagi, anak-anak jawabannya pagi. Karena semangat kita harus tetap semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Sekarang bisa ditukarkan ke temannya. Ibu bacakan. Nomor 1A, 2B, 3C, dan 4D. Baik. Sudah paham anak? Sudah. Ada yang menanyakan dari 75? Sudah. Nah, kalau anak-anak yang kurang nilainya akan mengerjakan remedial dan yang sudah mencukupi akan mengerjakan pengajaran. Bisa dikumpulkan. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya berdoa yang akan dipimpin oleh Mbak Ahma karena tadi sudah Mbak Virginia. Kita lanjut siap doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, Ibu tutup puasa